Di video ini kita akan buat challenge. Apa? Ini kemarin keyboard gue, woy. Jadi mulai sekarang Nino itu harus ngedit pakai keyboard yang satu ini. Kita akan coba lihat gimana hasilnya. So, langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis. Jadi ini adalah keyboard membran wireless, harganya coba di 300 ribuan. Dan udah ada trackpadnya. Jadi gue punya challenge buat lo untuk ngedit hari ini pakai keyboard wireless 300 ribuan ini, yang udah ada touchpadnya. Bisa nggak ya? Keyboard lo dan mouse lo gua sita. Oke. Tapi bener lah. Bisa kata gue mah, karena terbiasa. Mari kita coba. Sedikit informasi, jadi Nino itu pakai keyboard mechanical custom namanya Matrix Lab Corsa. Kayak gini untuk penampakan keyboardnya 65% dan ada tampilan LED untuk kita bisa taruh GIF atau apapun itu. Dan di bawahnya ini ada weight yang super berat dan ini bikin keyboard tuh jadi makin ganteng dan makin cakep. Keycaps pakai SW Foundation, switch pakai Gateron Raw, dan total pokoknya ini keyboard tuh ada di 9 juta. Untuk mouse kerja, Nino itu pakai Logitech MX Anywhere 3S. Ngezoomnya pakai apa? Timeline gue jadi kelihatan nge-lag gitu, padahal bukan timeline-nya. Woi! Tadi gue bisa nge-zoom ya? Sumpah susah banget, bro. Grading pakai touchpad gokil. Nge-in out itunya lo milih-milih terus nge-drag Bluetooth mati. Gue konsentrasi nih, bro. Jadi keyboard 300 ribuan yang dipakai Nino ini namanya Rexus KL200. Secara desain untuk keyboard Office 300 ribuan ini sebenarnya bagus loh ya. Dari colorway-nya dia abu-abu dicampur sama hitam. Ini tuh kesannya jadi kayak warnanya MacBook Pro gitu. Cuma yang bikin gua logo Rexus aja sini di bagian spacebar-nya mungkin bisa dibikin kecil atau ditaruh di tempat lain aja gitu. Ini keyboard wireless yang bisa pakai dongle sama Bluetooth, dan Bluetooth-nya itu bisa pair ke 2 device sekaligus. Jadi total kita bisa pairing ke 3 device sekaligus, tinggal pindahin aja itu pakai kombinasi key FN plus 1, 2 atau 3. Baterainya dia rechargeable 300 mAh, kita dapat satu kabel untuk ngecharge Type-C, tapi ini nggak bisa untuk koneksi wired. Jadi kabelnya itu ya cuma untuk ngecharge aja. Anyway, di sini udah ada tempat taruh dongle dan ini magnetic, udah ada kembengan juga di bagian bawahnya. Kayaknya di dalam sini tuh ada baterai, jadi ya dia agak rounded ya. Dan ada rubber fitnya 4 titik, jadi kalau ditaruh meja ini nggak jalan-jalan. Secara layout ini keyboard 75% selayaknya keyboard laptop 14 inch, tapi emang dia lebih memanjang karena ada touchpadnya ini. Dan karena panjang ini bikin sedikit ada gap di tengah, jadi kalau misalnya kita ketik di bagian tengah ini di meja tuh dia agak ada goyangnya atau ruangnya gitu, nggak rata lah. Solusinya ya tentu bisa pakai deskmat atau pakai keepmat aja biar ngetik itu lebih nyaman. Secara typing position ini keyboard udah oke menurut gua, karena dia itu model yang low profile, keycapsnya itu bukan yang tinggi-tinggi, jadi ceper semua. Dan untuk keycapsnya sendiri sih gua notice ini bukan yang terbaik gitulah kualitasnya, ini masih kerasa plastiknya, tapi ya ini rapih. Legendnya juga bukan yang norak gitu ya. Untuk feel ketiknya yang gua notice ini masih ada sedikit wobble sih ya di setiap key-nya dia. Jadi kesan kurang solidnya itu masih ada. Sekarang kita fokus ke touchpadnya dia. Diem apa? Ntar dulu sih. Ngajak ngobrol dulu. Susah nih, bro. Ngeditnya, bro. Tangan gue, jari gue udah begini, udah pegel banget. Kok gue ngerasanya kayak touchpadnya ngeres ya? Rasanya kayak licin gitu, tapi bukan yang... Tau gak sih kalau touchpad laptop kan keset ya? Kita bisa taruh. Kamu tangan lu keringetan kayak gimana juga pasti keset kan? Penting ada ya. Hasil percobaan ngasih keyboard ini ke Nino untuk ngedit 2-3 jam, kendala utamanya itu emang ada di kebiasaan pakai touchpadnya ini. Dan Nino ngerasa di beberapa kondisi touchpad ini somehow jadi lebih sensitif. Tapi bukan hal yang gak mungkin untuk Nino pakai touchpad ini buat ngedit. Bisa kok, cuman emang butuh waktu aja. Dan kesabaran. Nah, gue udah terbiasa nih. Kayaknya. Tapi ini kayaknya kalau misalkan buat office mah lumayan sih, membantu ya buat orang-orang yang nggak punya mouse. Tapi hasilnya luar biasa sih. Bisa grading gue pakai ini. Berdasarkan feedback Nino terhadap si keyboard ini, khususnya di touchpadnya, dan gue juga langsung ngerasain ya gimana gue bikin konten ini full pakai si keyboard untuk gue nge-script sama browsing konten. Hal yang kita setuju pertama soal touchpad ini adalah surface-nya itu dia belum seenak laptop-laptop zaman sekarang yang harganya mungkin 10 jutaan ke atas. Jadi touchpad Rexus KL200 ini tuh dia masih sedikit lebih keras gitu ya, lebih plastik rasanya. Jadi kadang tuh suka licin banget
Walaupun dia sudah ada bertekstur, tapi harusnya bisa dibikin lebih empuk lagi kalau mau lebih enak ya. Tapi yang menariknya dari touchpad ini tuh dia gestur-gesturnya udah kayak laptop sekarang gitu ya. Mungkin itu juga udah dari Windows-nya sih, dia udah langsung synchronize gitu tanpa kita harus setting-setting. Gue pakai di Windows 10 dan Windows 11 juga bisa. Dan gesturnya itu kayak scroll atas 2 jari dan 3 jari untuk pindah window. Terus zoom in, zoom out, tinggal pinch aja itu bisa tanpa kita harus setting di awal. Terus untuk physical klik kiri sama klik kanannya, gua rasa sih switchnya ini masih terlalu clicky. Mungkin bisa dibikin yang silent biar jadi lebih mantap gitu, lebih modern aja rasanya. Tapi jujur ya, secara fungsi ini keyboard yang digabung sama touchpad itu oke banget. Meja itu jadi lebih clean, cukup pakai satu device ini aja kita udah bisa kontrol, kita punya komputer gitu. Dan dia juga wireless, jadi di meja tuh jadi clean banget, asli. Gua sih akan rekomendasiin untuk kerjaan-kerjaan yang ngetik-ngetik, terus browsing-browsing ya, administratif gitulah, bukan yang ngedit video untuk pakai si keyboard ini. Karena kalau ngedit video ya bisa juga, tapi kalau di dekat kita tuh ada mouse, gua rasa sih akan lebih nyaman pakai mouse ya. Tapi again preferensi sih, mungkin ada orang yang emang udah kebiasa banget pakai touchpad ya, dan nggak masalah gitu ya. Tapi gue impress sih sama barang ini karena compactnya, jadi ya praktis, mau dibawa kemana-mana juga bisa, dan dia juga ringan, tipis pula. Compatibility juga oke, bisa Windows, bisa Mac OS, bisa Android, bisa connect ke berbagai device lainnya kayak Xbox juga bisa. Untuk connect ke Smart TV juga ini akan kepake banget. Bisa kontrol menunya itu pakai si touchpadnya ini, dan kita bisa ngetik-ngetik, mau searching-searching itu lebih gampang dibanding pakai remote. Untuk harganya ini ada 300 ribuan, ada harga spesial launching juga, jadi kalian bisa cek aja, linknya itu udah gue taruh di description box. Jadi segitu aja untuk video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.